Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu serta sekolah bahasa Arab yang berbahagia, kita bisa bertemu pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian ilmu Nahwu ya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua dan Amin. ya dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita awali pertemuan ini dengan hadiah Al-Fatihah untuk segenap guru dan orang tua kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadzina wa li asatidatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa li tullabina wa li talibatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a wa nakhussu khususan ila mudarrisina wa muallimina fi hadzal fanni nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Baik. Pada malam hari ini kita bertemu di kelas Nahwu ya, Bapak Ibu. Terakhir kita belajar kurang lebih 2 minggu yang lalu itu sudah sampai di bahasan, masih ingat Bapak Ibu bahasan apa? Terakhir itu tentang bab atof ya, atof yaitu jenis kedua dari tawabi' ya. Jadi kalau kita review ke belakang, pembahasan kita ini masih seputar isim-isim yang dibaca rofa. Ya, isim-isim yang dibaca rofa. Ada berapa isim yang dibaca rofa? Semuanya ada 7. Ya, ada 7. Yang pertama dulu fa'il, kemudian naibul fa'il, kemudian mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, kemudian yang terakhir tawabi'. Ya, yang terakhir itu tawabi', yaitu kata yang mengikuti hukum kata sebelumnya. Nah, tawabi' ini dibagi menjadi 4 jenis. Masih ingat Bapak Ibu? Ada 4 ya. Ada yang disebut dengan na'at. Nah, kemudian ada yang disebut dengan atof, ada yang disebut dengan taukid, dan yang terakhir nanti ada yang disebut dengan badal. Ya. Nah, na'at dengan taukid sudah kita bahas. Na'at, apa yang di bahasa kita na'at itu disebut apa, Bapak Ibu? Nah, keterangan sifat. Ya, keterangan sifat. Nah, kata yang diikutinya disebut dengan man'ut. Nah, jadi kalau ada na'at, pasti sebelumnya disebut dengan man'ut. Hadza rajulun salihun. Nah, salihun itu menjadi na'at dari rajulun. Ya, rajulun salihun.
Nah, berarti mana yang man'ut? Rajulun sholihun. Man'utnya rajulun, kemudian sholihunnya na'at ya. Naat, ya. Oke. Itu na'at man'ut. Yang mana pembahagiannya dulu ada dua ya, ada na'at hakiki, kemudian ada na'at sababi. Nah, na'at hakiki, kemudian na'at sababi. Nah, itu bab na'at. Kemudian yang kedua, bab atof. Nah, atof itu disebut juga dengan kata penghubung ya. Kata penghubung. Nah, ketika kita ketemu dengan huruf atof, maka dua istilah yang harus kita temukan adalah yang pertama ma'tuf alaih, kemudian yang kedua ma'tuf. Ya, Bu ya. Ada ma'tuf, kemudian ada ma'tuf alaih. Nah, mana yang ma'tuf? Ma'tufnya Ma'tuf itu kata yang sesudah huruf atof. Kalau ma'tuf alaih sebelum huruf atof. Sebelum huruf atof. Misalnya ja'a Muhammadun wa Bakrun. Nah, berarti yang ma'tuf di sini mana? Ja'a Muhammadun wa Bakrun. Berarti ma'tuf lafaz Bakrun ya. Sementara ma'tuf alaihnya Muhammadun. Nah, ja'a Muhammadun wa Bakrun. Bakrun ma'tuf alaihnya adalah Muhammadun. Nah, kenapa dibaca Bakrun? Karena ma'tuf alaihnya rofa. Kalau ma'tuf alaihnya rofa, maka ma'tufnya juga harus rofa. Nah, itu ya. Sama dengan na'at. Kalau man'utnya nasab, berarti na'atnya juga harus nasab. Kalau ma'tuf alaih jer, maka ma'tufnya juga harus jer. Nah, itu aja. Kaidahnya sangat mudah ya, sangat simpel. Oke. Kemudian atof kita bagi jadi dua dulu ya, Bapak Ibu. Ada dua, ada atof bayan, ada atof nasak namanya. Nah, ada atof bayan, kemudian ada atof nasak. Apa bedanya? Kalau atof nasak itu atof dengan menggunakan huruf atof. Nah, itu namanya atof nasak. Tapi kalau atof bayan, atof tanpa menggunakan huruf atof. Ya. Tapi disyaratkan kata atof bayan itu dia harus lebih populer dari kata yang dijelaskan atau kata yang sebelumnya. Nah, misalnya dulu qala Abu Hafsin Umaru. Ya, qala Abu Hafsin Umaru. Nah, mana yang atof bayan? Umaru yang atof bayan. Ya. Kenapa Umar menjadi atof bayan? Karena dia lebih populer, lebih dikenal ketimbang Abu Hafsin. Nah, jadi atof bayan itu kita ganti kata yang kita sebutkan sebelumnya dengan kata yang lebih umum ya, yang lebih populer, yang lebih masyhur. Nah, itu namanya atof bayan. Tapi kalau atof nasab, nah itu seperti yang tadi, ja'a Muhammadun wa Bakrun. Nah, Bakrun disebut dengan atof nasak. Dia ma'tuf ya, tapi atofnya itu disebut dengan atof nasak. Nah, seperti itu. Itu kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Nah, mudah-mudahan nanti di praktek itu bisa kita ingat-ingat lagi ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis yang ketiga dari tawabi' atau dari isim-isim yang mengikuti kata sebelumnya yang disebut dengan taukid. Ya, bab taukid. Nah, taukid ini bahasa kitanya kata penguat atau penegas. Ya, kata penguat atau penegas. Sebenarnya kalau dalam bahasa kita nggak ada istilah ini. Ya, tapi ini hanya bahasa terjemahannya saja. Ya, mungkin Bapak Ibu yang
yang belajar bahasa Indonesia yang mendalam, sepertinya nggak pernah ada ya istilah ini, kata penguat atau kata penegas. Ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada deh kayaknya. Nggak ada. Nah ini ya lagi-lagi karena bahasa Arab ini kaedahnya lebih banyak, jadi bahasa kita nggak mampu menerjemahkan bahasa Arab itu secara penuh, ya, sehingga kita paksain aja ya, cocokologi ini sebenarnya. Cocokologi. Nah, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi bab taukid ini ibaratnya kata untuk meyakinkan orang. Kata yang kita gunakan untuk membuat orang lebih paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu namanya taukid. Nah, kalau kita istilahkan ya, taukid itu adalah kata yang berfungsi untuk memperkuat kata yang disebutkan sebelumnya. Ya. Kata yang berfungsi untuk memperkuat kata yang disebutkan sebelumnya. Baik dengan mengulanginya atau dengan kata-kata tertentu. Nah, ini yang disebut dengan taukid. Kata yang berfungsi untuk memperkuat kata yang disebutkan sebelumnya. Jadi kita mengulang satu kata. Ya. Barangkali nah, misalnya kalau kita yang ngajar misalnya ya, mungkin saya sering menggunakan ini. Misalnya ada istilah baru yang baru saya sampaikan, yang baru kita pelajari misalnya, itu kadang saya ulang-ulang. Nah, ini namanya athof bayan. Athof bayan. Nah, saya nyebut athof bayan berapa kali, Bapak Ibu? 2 kali. 2 kali. Nah, pengulangan yang kedua itu dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan taukid. Nah, itu kira-kira taukid sesederhana itu. Ketika kita ulang sebuah lafaz dalam rangka memberikan penguatan supaya orang ingat gitu ya. Nah, itu namanya taukid. Nah, taukid. Nah, barusan saya ngulang, saya praktekin langsung tuh. Taukid, ya. Nah, taukid yang kedua itu adalah taukid ya, keterangan penegas. Baik dengan mengulanginya, nah seperti yang barusan, atau dengan kata-kata tertentu. Nah, jadi taukid ini dalam bahasa Arab itu nanti ada khusus kata-katanya. Ya, bukan hanya dengan mengulangi, tapi juga dengan kata-kata atau istilah-istilah khusus. Nah, nanti kita akan jelaskan. Nah, misalnya oke. Gimana cara bacanya, Bapak Ibu? Ja'a rajulun. Ja'a rajulun, oke. Terus? Rajulun min Makkah. Nah, rajulun lagi ya. Ja'a rajulun min makkatin atau makkata, makkata. Karena dia dijarkan oleh min. Tanda jarnya fathah karena dia isim ghairu munsharif. Okay. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, di sini kira-kira ada nggak taukid? Ja'a rajulun min makkata. Ada. Ada nggak taukid? Kira-kira mana, Bu? Rajulun pertama atau rajulun kedua, Pak? Rajulun yang kedua ya. Rajulun kedua ya. Rajulun kedua ini disebut dengan taukid ya dalam bahasa Arab. Nah, jadi semudah ini ya. Ja'a rajulun min Makkata. Berarti rajulun yang kedua ini adalah taukid dari rajulun pertama. Atau misalnya gini.
Muhammadin wa abuhu abuhun jamin abuhun jamin. Nah, mungkin bisa dibaca. Ja'a. Oke. Ja'anya 2 kali ya. Oke, ja'a Muhammadun. Wa abu. Oke, wa abuhu. wa abu ya. Kenapa abu Bapak Ibu? Iya. Nah, Atof. Abu. Nah, apa namanya abu? Abu ini posisinya sebagai ma'tuf. Ya, ma'tuf. Mana ma'tuf alaihnya? Muhammad. Nah, Muhammadun. Ya, Muhammadun di sini adalah ma'tuf namanya. Kenapa abu dengan waw, bukan abah? Posisinya rofa. Mengikuti. Nah, karena dia mengikuti Muhammadun. Karena ma'tuf alaihnya rofa, maka ma'tufnya juga rofa. Apakah Muhammadun dengan Abu sudah sama-sama rofa, Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Muhammadun rofanya dengan apa? Doma. Domah. Kenapa domah? Karena dia isim mufrad. Oke. Kalau Abu apakah sudah rofa juga? Sudah tanda rofanya? Wow. Kenapa wow? Isim yang 5. Karena dia isim yang 6 ya, Yang atau 5. isim yang Apa 5. 5 ya? Boleh 5, boleh 6 Bu, terserah kita. Kalau 5 itu istilahnya ulama Kufah. Tapi kalau asmaus sittah, nah itu istilahnya orang Basra. Nah, bedanya cuman penambahan hanu saja. Ya, hanuka. Nah, kalau isim yang 6, abu, akhu, hamu, fu, zu, hanu. Tapi kalau isim yang 5, hanunya tidak ada. Oke. Berarti ini atofnya atof nasak atau atof bayan, Bapak Ibu? Muhammadun wa abuhu. Nasak atau atof bayan? Nasak. Nasak. Kenapa atof nasak? Menggunakan huruf atof. Karena menggunakan huruf atof. Oke. Apa huruf atof yang digunakan? Wow. Ada berapa huruf atof? Ada 10. Ada 10. Apa saja yang 10? Silakan Ustaz sebutkan. Wow, fa, kuma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Nah, jadi ada 10 ya. Wow, fa, thuma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Nah, sekarang apa faedah atof dengan wow? Ada. Sudah kita bahas ya Pak ya. Jadi masing-masing huruf atof itu punya faedah masing-masing. Kira-kira apa faedahnya atof dengan waw? Mutlak jamak. Nah, mutlak jamak saja. Hanya semata-mata menyebutkan. Tidak ada yang duluan, tidak ada yang belakangan. Yang penting Muhammad dan bapaknya datang. Gitu. Siapa yang duluan? Ya kita nggak tahu. Pokoknya mereka datang berdua. Nah, itu namanya mutlak jamak. Oke. Nah, sekarang Muhammadun wa abuhu. Berarti abuhu sebagai apa, Bapak Ibu? Mudhofun ilai. Mudhofun ilai. Berarti abu? Mudhof. Nah, mudhof. Berarti abu punya berapa posisi? 2 posisi. 2. Pertama sebagai maktuf, kedua sebagai mudhof. Oke, sekarang hu. Domir apa namanya hu? Baris. Mutasil. Domir jer, mutasil, baris. Domir jer, Bu. Karena tadi kan mudhofun ilai. Nah, kalau mudhofun ilaih berarti domirnya domir jer. Oke, saya ulang. Domir apa namanya hu? Domir jer muttasil baris. Kenapa disebut domir jer muttasil, Bu?
Nah, muttasil ini. Sebenarnya dia nyambung. Ya, tapi karena huruf waw ini tidak bisa disambungkan Tidak bisa. penulisannya Oh, iya, dengan iya, iya. ha. Nah, jadi seolah-olah dia iya. misah. Kalau misah itu seperti ini. Nah, ini munfasil, tapi penulisannya bukan seperti ini, tapi Iya. nah gini. Jadi muttasil dia. Ya, muttasil. Hasil. Oke. Kenapa disebut dhamir jar tadi? Karena dia mudhafun ilai. Mudhafun ilaih. Kenapa muttasil? Bersambung. Karena bersambung. Kenapa disebut bariz? Terlihat. Nah, karena dia terlihat. Oke. Wa abuhul jamila, jamili atau jamilu? Jamila. Jamila, jamili atau jamilu atau jamil? Jamil aja. Lebih aman gitu. Jamilu ya. Jamilu. Jamilu. Kenapa lu, Bu? Dia naat bukan? Nah, naat dari mana, Bu? Mana Abu. man'utnya? Abu. Man'utnya Abu. abu. Karena abu rofa, maka naatnya juga harus rofa. Al-jamilu rofa ya. Tanda rofanya Doma. dhammah. Domah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Karena dia isim Isim mufrad. Man'utnya abu. Sudah rofa abu? Sudah. Sudah. Tanda rofanya wow karena dia isim yang 6 ya. Oke, nah sekarang saya nanya. Bapak Ibu, ini naat hakiki atau naat sababi? Naat sababi. Hakiki. Hakiki atau sababi? Jamilu. Kalau sababi betul juga nggak tahu alasan. Sudah kita bahas, Bu. Apa bedanya naat hakiki dengan sababi? Kalau naat hakiki, dia merofakkan dhamir mustatir yang terkandung di dalamnya yang kembali kepada man'ut. Tapi kalau naat sababi, dia merofakkan isim zahir. Iya. Isim zahir itu isim yang selain dhamir. Nah, kira-kira al-jamilu ada nggak isim zahir yang dia rofakkan? Nggak ada. Nggak ada. Adanya dhamir. Berarti di dalam jamilu ini ada dhamir huwa. Nah, berarti ini naat sababi atau naat hakiki? Hakiki. Karena dia merofakkan huwa. Jadi huwa ini sebagai fa'ilnya ya. Dulu masih ingat saya bilang bukan hanya fi'il yang butuh fa'il, tapi naat juga butuh fa'il. Nah, jadi huwa ini adalah fa'il dari al-jamilu. Huwa mustatir Ya. ya berarti. Nah, dhamir mustatir, Bu. Kembalinya kemana? Huwa. Jamilu. Nah, ke abu. Abuhu. Ya. Huwa. Man'ut. Kembalinya selalu ke man'ut. Berarti man'utnya abu. Abu. Nah, telah datang Muhammad dan ayahnya yang gagah, yang ganteng. Ya, dia siapa? Dia Di ayah. ayahnya. Nah, dia ayahnya. Oke. Berarti sudah ketemu ya naatnya naat hakiki. Oke, ada berapa syarat naat hakiki? Banyak sekali ini ya. Ada 2 ya. Ada 2. Ya. Yang pertama dia harus berbentuk isim wasaf. Sekarang saya nanya, al-jamilu apakah sudah wasaf? Iya. Wasaf itu ada 5. Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah atau amsilah mubalaghah. Kira-kira al-jamil masuk golongan apa dia? Sifat musyabbahah. Nah, sifat musyabbahah itu polanya seperti fa'ilun ya, Bu ya. Ya. Berarti jamilun, al-jamil sudah terkategori sebagai isim wasaf. Berarti syarat pertama terpenuhi. Oke, syarat kedua. Dia harus sama dalam 4 dari 10 hal. Nah, naat itu harus sama dengan man'ut dalam 4 dari 10 hal. Nah, sekarang yang 4-nya apa saja kira-kira? Rafa, nasab, khafat. Kira-kira jamilu, rafa, nasab, khafat. Sama-sama rofa. Nah, sama-sama rafa. Kedua, sama-sama mufrad tasniyah jamak.
Mufrad. Iya, mufrad. Mufrad, sama-sama mufrad. 3. Sama-sama mudzakkar atau muannas? Zakar. Sama-sama muzakkar. Oke, yang terakhir, yang keempat. Sama-sama ma'rifah. Nah, sama-sama ma'rifah. Abuhu. Abu apakah sudah ma'rifah? Sudah. Ma'rifah dengan Mudhaf. Mudah-mudah. Ya. nah, ma'rifah dengan idhofah kepada hu. Ya, idhofah kepada hu. Hu ini kan ma'rifah. Iya. Setiap idhofah kepada isim ma'rifah, maka mudhofnya juga terkategori ma'rifah. Kemudian al-jamilu sudah ma'rifah? Sudah. Sudah. Ma'rifah dengan Al. alif lam. Alif lam. Nah, oke. Alhamdulillah masih ingat ya. Dikit-dikit. Oke. Dikit-dikit, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Tujuan kita bikin contoh ini supaya ingat terus nih. Nah, ja'a Muhammadun wa abuhul jamilu huwa. Nah, sekarang apa bacaannya? Min, terus min lagi, Min. terus Hadramaut. Hadramaut. hadramautin atau hadramauta? Hadramauti. Hadramauta. Kenapa hadramauta? Oh iya, isim Ghairu munsharif. munsharif. Nah, dia isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ketika jer itu dengan fathah. Tapi pertanyaannya, kenapa hadramaut isim ghairu munsharif? Ya itu nama tempat yang waktu itu. Nama tempat ya. Kayak baklabak gitu. Ya, Baklabaka. apa istilahnya, Bu? Nah itu lupa istilahnya. Tarkib mazji namanya. Masjid. Nah, Ji. karena hadramaut ini isim alam yang bentuknya tarkib mazji. Tarkib mazji itu adalah gabungan dua kata, di mana kata kedua menggantikan ta marbutoh dari kata pertama. Nah, jadi asalnya dulu hadrotun dengan mautun. Ya, ketika digabungkan berarti tak marbutohnya dibuang. Kemudian maut ini ditempatkan pada tempat ta marbutoh itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dulu ada 9 sebab isim itu menjadi ghairu munsharif. Nah, itu ada di Nahu 2. Nahu 1 ya, Bu ya. Nahu 1. Satu. Nah, itu nanti bisa diulang lagi. Nah, sebenarnya yang jadi syahid atau yang jadi titik tekan di sini itu bukan yang saya tanyakan tadi. Nah, sekarang kira-kira di kalimat kedua ini ada taukid nggak, Bapak Ibu? Ada. Ada taukid. Ya. Mana? Ada berapa taukidnya? Aca dan Ada 2. Ja'a sama min. Nah, ada 2. Yang pertama ja'a. Kedua min. Ja'a yang kedua taukid. Oke, terus ada lagi? Min. Min yang mana, Bu? Min yang kedua. Min yang kedua. Nah, ini juga taukid. Jadi taukid itu ya bisa dengan mengulang-ulang kata seperti ini, baik isim, fiil ataupun haraf, dan bisa juga taukid itu dengan kata-kata khusus. Contoh, Ajar apa tadi, Nak? Ugulo. J. nah, apa bacanya Bapak Ibu? Bahasa jadal malaikatu Bahasa jadal Ikatu. ajmaun. Ini kulli atau kulla? Kullu ya. Kulluhum Ajmaun. ajma'u. Oke, nah sekarang saya nanya Bapak Ibu, kira-kira di sini ada taukid? Ada. Ya. Nah, taukid yang contoh ketiga ini beda dengan yang sebelumnya. Kalau di contoh yang 2 yang di atas ini, taukidnya dengan mengulang lafaz ya. Rajulun, ja'a, min. Tapi kalau yang contoh yang ketiga ini taukid tapi dengan lafaz khusus. Nah, salah satu dari lafaz taukid itu adalah lafaz kullu.
Nah, itu ya. Kenapa dibaca kullu? Karena dia menjadi taukid dari malaikatu. Ya, malaikatu. Nah, kenapa dibaca kullu bukan kulla? Karena muakkadnya rofa. Nah, karena ketika muakkadnya rofa, maka taukidnya juga harus rofa. Nah, itu makanya kita baca kullu di sini. Nah, itu alasannya, ya. Seandainya di sini malaikati, ini bacanya apa? Kulli. Kulli. Kalau malaikata, kulla. Nah, apa saja lafaz taukid selain kullu? Nah, nanti kita bahas, ya. Tapi salah satunya adalah kullu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu di Quran atau di lafaz bahasa Arab ada kalimat kullu, nah berarti dia menjadi taukid. Ya. Tapi dengan syarat dia menguatkan kata sebelumnya, ya. Tapi kalau kullu di depan itu bukan taukid. Misalnya nah, misalnya seperti ini. Saya nanya Bapak Ibu, lafaz kullu apakah taukid? Ibu. Tidak. Apakah taukid di sini? Bukan, ya. Taukid itu kalau dia memperkuat kata sebelumnya, ya. Kemudian setelah taukid itu harus ada dhamir yang kembali kepada muakkad. Nah, itu tandanya. Sesudah taukid itu harus ada dhamir yang mana dhamir itu kembali kepada muakkad. Kulluhum, kira-kira hum ini kembalinya kemana, Bu? Malaikat. Nah, ke malaikat. Maka malaikat itu sujud kulluhum, seluruhnya atau seluruh mereka ajma'un. Nah, hum ini kembalinya ke malaikat tuh. Nah, inilah yang menandakan kalau kullu ini taukid. Tapi kalau sesudah kullu itu tidak ada dhamir, maka kullu itu bukanlah taukid. Nah, itu cara membedainnya, ya. Tidak selamanya kullu itu taukid. Kalau dia memperkuat kata sebelumnya dan setelahnya ada dhamir, nah barulah dia berposisi sebagai taukid. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami? Insya Allah. Nah, kalau kita PHTA-kan, ya. Misalnya rajulun, ya. Rajulun. Nah, kalau rajulun pertama dulu. Rajulun pertama posisinya nah, posisinya fa'il, hukumnya rofa, tanda rofanya dhamma, alasannya nah, karena dia isim mufrad. Nah, sekarang rajulun yang kedua. Gimana cara ngi'rabnya? Posisinya nah, posisinya taukid lafzi namanya nanti, ya. Taukid lafzi, hukumnya rofa. Kenapa rofa? Karena muakkadnya juga rofa. Oke, tanda rofanya dhamma. Alasannya karena dia isim mufrad. Oke. Sekarang fasajadal malaikatu kullu. Nah, sekarang malaikatu kira-kira sebagai apa, Bapak Ibu? Fa'il juga. Nah, sebagai fa'il, hukumnya rofa. Oke, tanda rofanya dhammah. Kenapa dhammah? Nah, jamak taksir dia. Iya. Malakun, ya. Jamak taksir, Bu, ya. Jamak taksir mufradnya malakun. Iya, malakun. Jamaknya mufradnya malakun, jamaknya malaikah. Karena malaikah ini muannasnya muannas yang lafzi, bukan yang hakiki, ya. Maka di sini fiilnya nggak masalah mudzakkar. Jadi nggak mesti juga fasajadatil malaikatu. Nah, jadi nggak mesti. Ya, fasajadal malaikatu kullu. Oke, berarti malaikatu fa'il, hukumnya rofa, tanda rofanya
Doma. Doma. Kenapa doma? Karena dia karena dia jamak taksir. Nah, sekarang kullu. Kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Kullu. Jadi taukid. Menjadi taukid maknawi. Nah, taukid maknawi namanya. Nanti kita jelaskan ya. Apa itu taukid lafzi, apa itu taukid maknawi. Oke, hukumnya kullu rafa. Oke, tanda rafanya domah. Nah, domah lagi ya. Domah, alasannya im karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Oke. Sekarang kullu, selain dia taukid maknawi, kira-kira dia juga sebagai apa, Bapak Ibu? Kulluhum. Mudhof. Sekalian menjadi mudhof. Nah, berarti hu sebagai apa? Hum ya, hum. Hum posisinya mudhofun ilaih. Hukumnya Rafa. mabni. Nah, hukumnya mabni. Jangan terjebak dengan bahasa hukum ya. Mentang-mentang dia mudhofun ilaih langsung jer, enggak. Ya, kita perhatikan dulu dia jenisnya mu'rab atau mabni. Berarti hukumnya mabni. Tanda mabninya Sukun. tanda mabninya sukun. Kenapa sukun, Bu? Karena domir Domir apa dia? Hum. domir mutasil. Domir jer. Mutasil baris ya. domir jer. Saya tuliskan ya supaya domir Ingat Pak. domir jer Domir jer. mutasil baris. Kenapa disebut domir jer? Karena mudhofun ilaih. Kenapa muttasil? Sambung. Kenapa bariz? Terlihat. Karena dia terlihat. Baris. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi taukid itu nanti ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Nah, sederhana sekali ya. Sederhana sekali. Ajma'un sebagai apa ajma'un? Nah, ajma'un ini dia sebagai taukid maknawi yang kedua. Nah, jadi ajma'un, ajma'in itu semuanya taukid juga. Ya, taukid maknawi yang kedua. Jadi satu lafaz boleh taukidnya lebih dari satu. Jadi malaikatu muakkad. Mana taukidnya? Kullu dengan ajma'un. Nah, kullu taukid yang pertama, ajma'un taukid yang kedua. Oke. Ajma'un taukid maknawi yang kedua, hukumnya rofa. Tanda rofanya wow. Kenapa wow, Bu? Jamak salim. Jamak mudzakkar salim. Nah, lengkap semua ya. Nah, seperti ini. Jadi taukid itu ada yang dengan mengulang-ulang lafaz, ada juga dengan lafaz-lafaz khusus seperti kullu dan ajma'u. Nah, kira-kira bisa dipahami taukid, Bapak Ibu? Insyaallah. Nah, mudah ya, Pak ya? Insyaallah. Nah, mudah. Insyaallah dimudahkan. Amin. Kalau sendiri. Mudah, saya kira sangat mudah ini. Apalagi dua contoh ini kan sudah terlihat langsung ya. Jadi taukid itu hanya mengulang-ulang lafaz. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad dan ayahnya yang gagah dari Hadramaut. Nah, jadi orang itu ada juga ya mungkin Bapak Ibu bisa menilai ya. Ada orang itu yang suka mengulang-ulang ucapannya, termasuk saya kayaknya ya. Nah, berarti orang yang suka ngulang-ngulang ucapan
itu dia sering menggunakan taukid. Nah, tujuannya adalah supaya orang paham, supaya orang menangkap tujuan dia ngomong gitu. Nah, itu makanya diulang-ulang terus tuh. Pak Habibie. Nah, ya, gimana Pak? Pak Habibie. Pak Habibie. Beliau gitu ya Pak? Sering. Nah, beliau sering ulang-ulang perkataan ya. Iya. Nah, berarti secara tidak langsung beliau sudah mengamalkan taukid namanya ya. Taukid. Biasanya guru-guru tuh Ustaz sering ulang. Guru Bu Susi ini. Enggak, Pak Ustadz maksudnya. Ya, umumnya semua guru sering menggunakan taukid. Nah, tujuannya supaya istilah-istilah yang penting itu diingat ya oleh muridnya. Oke. Nah, ini pengertian dan contoh. Nah, sekarang kita masuk istilah penting. Nah, sebagaimana halnya na'at man'ut ataupun ataf ma'tuf, dalam bab taukid ini juga ada dua istilah penting. Apa? Ada taukid, ada mu'akkad namanya. Kalau taukid kata penguat. Kalau mu'akkad Yang menguatkan. kata yang dikuatkan. Nah, jadi bahasa Arabnya gini, taukid itu. Taukid, kalau mu'akkad, mu'akkad itu, nah seperti ini. Kira-kira apa sighatnya taukid, Bapak Ibu? Kalau kita belajar shorof, taukidun. Masdar. Nah, masdar dari apa, Pak? Wakkada yuwakkidu taukidan. Ya, taukidan, taukidatan, taukadan, tikadan, muakkadan. Ya. Nah, ini taukid berarti masdar dari wakkada. Kalau muakkad apa sighat muakkad? Isim maf'ul ya. Isim maf'ul dari akkada, yu'akkidu, ta'kidan, ta'kidatan, ta'kadan, tikadan, mu'akkadan, fahuwa mu'akkidun, wa dzaka mu'akkadun. Apa wazannya? Apa wazannya? Kita sampai mana? Fa'ala yuf'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun, wa dzaka mufa'alun. Nah, bab berapa dia? Fa'ala yuf'ilu? Bab 1 sulasi mazid, bab 1 sulasi mazid biharfin. Ya. Bab 1 fa'ala yufa'ilu, bab 2 fa'ala yufa'ilu, bab 3 af'ala yuf'ilu. Oke. Nah, ini istilah pentingnya, taukid, kemudian muakkad. Nah, sekarang kaidah umumnya. Ya. Nah, sebelumnya muakkad ya. Kira-kira di sini mana yang muakkad, Bapak Ibu? Rajul yang pertama. Rajulun berarti yang muakkad rajulun pertama. Ja'a yang pertama. Min yang pertama. Fasajadal malaikatu kulluhum. Kira-kira mana yang muakkad? Malaikatu al-malaikatu. Kullu taukid. Berarti muakkadnya mana, Bu? Al-malaikatu. Ya, malaikatu. Jadi kata yang dikuatkan itu namanya muakkad. Sementara yang menguatkan disebut dengan taukid. Oke. Nah, sekarang apa kaidah umum dari contoh-contoh ini untuk taukid? Kaidah umumnya bisa kita simpulkan gini. Apabila muakkad rofa, maka taukid juga rofa. Satu. Nah, ini kaidah umum ya. Apabila muakkad nasab, maka taukid juga nasab. Apabila muakkad
jer, ya, maka taukid juga Jer. Oh, jer. Nah, ini kaidahnya. Ini yang harus diingat-ingat terus Bapak Ibu ya. harus sama. Kalau muakkadnya rofa, maka taukidnya juga rofa. Masuk. Jika muakkadnya nasab atau jer, maka taukidnya juga nasab atau jer. Hmm. Nah, saya kira ini insya Allah mudah ya. Nah, ini kaidah umumnya. Oke, berarti kalau rajulun, taukidnya juga rajulun. Kalau rajulan, Rajulan. rajulan juga. Kalau misalnya rajulin, Sulit. rajulin juga. Nah, tergantung muakkadnya apa ya. Tergantung muakkadnya rofa kah, nasab kah, atau jer. Oke. Nah, ini kaidah umum. Nah, sekarang baru kita masuk ke pembahagiannya. Ya, pembahagian taukid. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit. Kira-kira taukid ada berapa jenis, Bapak Ibu? Dua. Ada dua ya. Ada taukid lafzi. Kemudian yang kedua ada taukid Maknawi. maknawi. Nah, ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Nah, sekarang kita akan bahas perbedaannya. Ya, apa itu taukid lafzi dan apa itu taukid maknawi. Taukid lafzi adalah taukid dengan mengulang sebuah lafaz, ya, baik dengan lafaz itu sendiri atau dengan sinonimnya. Nah, gitu. Ya. Taukid lafzi itu taukid dengan mengulang sebuah lafaz baik dengan lafaz itu sendiri atau dengan sinonimnya. Nah, jadi ada lafaz kita ulang dengan lafaz itu, nah itu namanya taukid lafzi. Atau kita ulang dengan lafaz yang sama dengan itu maknanya, berarti juga taukid lafzi. Nah, taukid ini ada pada, nah, dia ada pada yang pertama itu pada isim, ya. Kemudian yang kedua pada fiil, dan yang ketiga pada harf. Jadi taukid itu bisa di semua jenis kata. Di isim bisa, di fiil juga bisa. Misalnya kalau di isim, nah contohnya seperti yang di atas tadi, Ja'a Muhammadun. Nah, ini namanya taukid lafzi pada isim. Oke, sekarang sananya Bapak Ibu. Taukidnya dengan lafaz itu sendiri atau dengan sinonimnya? Dengan lafaz itu sendiri. Nah, dengan lafaz itu sendiri, ya. Karena Muhammad sama dengan Muhammad sebelumnya. Ya. Nah, kemudian ada juga taukid lafzi pada isim ini dengan muradifnya atau sinonimnya ya. Contoh. Apa bacaannya? Ro'aitu asadun. Terus laisan. Kira-kira di sini ada taukid lafzi juga nggak, Bapak Ibu? Iya. Ada. Kira-kira apa? Laisan. Apa makna laisan? Laisan itu sama maknanya dengan asadan. Asadan ini singa, laisan ini juga singa. Nah, jadi sama-sama singa maknanya, tapi sinonim saja. Nah, sinonim. Berarti laisan apakah bisa disebut taukid lafzi? Bisa. Oh iya, bisa. Nah, bisa. Karena Ya, dia sama. mengulang lafaz dengan sinonimnya. Maknanya sama ya. Asadan singa, laisan juga singa. Nah, jadi Muhammad dengan laisan sama-sama taukid lafzi. Oke.
Kemudian taukid lafzi itu juga ada pada fiil, Bapak Ibu. Nah, pada fiil. Contohnya apa? Seperti yang di atas tadi. Ja'a. Ja'a Bakrun misalnya. Ya, telah datang. Siapa yang datang? Bakrun. Si Bakar. Berarti ja'a yang kedua ini taukid lafzi. Oke. Kemudian bisa juga dengan muradifnya atau dengan sinonim ya. Sinonim itu bahasa Arabnya namanya muradif. Muradif. Ya. Nah, misalnya Jalasa ya. misalnya ya. Nah, apa bacanya Bapak Ibu? Jalasa qa'ada Adi. Hudzaifah. Hudzaifatu. Nah, nama orang ini Zal, Bu. Ini Zal. Ya, Hudzaifatu. Oke. Di sini kira-kira mana taukidnya? Ada. Qa'ada. Ya, qa'ada. Jalasa qa'ada Hudzaifatu ya. Telah duduk. Siapa yang telah duduk? Hudzaifatu. Nah, jadi qa'ada ini maknanya sama dengan jalasa. Ya, sama-sama duduk ya. Walaupun sebenarnya sebagian ulama bahasa Arab itu mereka bilang teks Arab itu nggak ada yang sinonim, semuanya pasti berbeda. Nah, ada yang bilang seperti itu ya. Nah, apa bedanya kalau jalasa duduk yang asalnya dari berdiri. Jadi kalau kita merintah orang yang sedang berdiri untuk duduk, nah itu bahasanya ijlis. Nah, dia sedang berdiri, kita suruh duduk, ijlis. Tapi kalau qa'ada, duduk yang asalnya dari berbaring. Nah, misalnya ada orang lagi berbaring, anak-anak misalnya, duduk. Nah, itu bahasanya uq'ud. Ya, uq'ud. Duduklah. Walaupun secara makna sama-sama duduk, tapi asal duduknya berbeda. Nah, tapi secara lafaz tetap saja qa'ada di sini posisinya sebagai taukid lafzi. Ya, taukid lafzi. Oke. Kemudian taukid lafzi ini juga ada pada haraf. Ya, ada pada haraf. Misalnya kita ditanya, kita jawab dengan Na'am. nah, ini sering nih. Na'am ya. Nah, na'am. Toyib. Biasanya na'amnya sampai 3 kali, Pak ya. Na'am. Betul. Na'am ini dia huruf ya, huruf jawab. Ya, huruf jawab. Nah, na'am yang kedua ini sebagai taukid lafzi untuk na'am pertama. Ya, atau misalnya seperti yang tadi fika. Nah, apa maksudnya? Fika syai'. Di kamu. Apa maksudnya? Di kamu. Fika, apa maksud fika? Di dalam mulutmu ada sesuatu. Jadi fi ini mulutmu artinya, Pak. Oh. Nah, mulutmu. Fi. Masih ingat? Abuka, akhuka, hamuka, fuka. Fu. Dia masuk golongan isim yang 6. Ya, karena dia dijarkan oleh fi, nah, dia menjadi fi. Fika syai'un. Nah, di dalam mulutmu ada sesuatu. Coba. Nah, itu ada, saya lihat ada sesuatu tuh. Nah, maksudnya gitu ya. Fika syai'. Ya, fika syai'un. Nah, kira-kira mana yang taukid di sini? Yang kedua. Fi yang kedua. Taukid apa? Lafzi atau maknawi? Lafzi. Nah, taukid lafzi. Ya, fika syai'un. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ini taukid lafzi. Ada juga contoh taukid lafzi itu misalnya seperti ini. Dalam Quran ya.
Apa bacaannya? Apa bacaannya? Uskun anta wa zaujukal jannata. Oke. Sekarang saya nanya Bapak Ibu, kira-kira di sini ada taukid nggak? Uskun anta wa zaujukal jannah. 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 Jannah kira-kira taukid dari mana, Pak? Dari uskun ya. Jannah kan cuma satu, bukan dua. Ya. Nah, berarti bukan taukid, Pak. Oh. Nah, taukidnya di sini adalah lafaz anta. Jadi taukid di sini adalah lafaz Anta. anta. Kenapa anta taukid? Mana muakkadnya? Uskun. Uskun tadi. Nah, taukidnya muakkadnya adalah domir mustatir yang ada di dalam uskun. Kalau kita bilang uskun, fa'ilnya mana Bapak Ibu? Nah, fa'ilnya adalah selalu domir anta mustatir. Jadi fi'il amar yang mufrad mukhatab, uskun ini kan mufrad mukhatab ya namanya. Mufrad untuk orang kedua mufrad ya. Nah, namanya mufrad mukhatab. Fa'il untuk fi'il amar yang mufrad mukhatab itu selalu anta mustatir. Tanpa ada anta yang kedua ini sudah ada anta di dalamnya. Nah, sekarang muncul lagi anta di luar. Berarti anta yang di luar ini sebagai apa? Taukid. Nah, sebagai taukid lafzi untuk anta yang mustatir. Nah, jadi saya ulang. Fi'il amar yang mufrad mukhatab ya. Fi'il amar yang mufrad mukhatab. Nah, ini taukid lafzi. Isim. Fi'il amar yang mufrad mukhatab itu fa'ilnya selalu anta mustatir. Ya, selalu anta mustatir. Nah, kalau ada anta sesudah fi'il amar, berarti anta yang tertulis itu merupakan taukid lafzi untuk anta yang tersembunyi. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kun anta. Nah, misalnya ada lagi di nyanyian itu kan, kun anta. Nah, kun anta apa misalnya? Kun anta tajiron. Kira-kira anta di sini sebagai apa Bapak Ibu? Kun anta tajiron. Taukid juga ya. Taukid dari mana? Dari anta mustatir. Nah, dari domir anta mustatir yang tersimpan di dalam kun. Ya, apa makna kun? Jadilah ya. Jadilah Anda. Nah, andanya dua kali. Jadilah Anda pertama anta yang mustatir. Anda, nah anta yang kedua ini taukid lafzi. Tajiron sebagai pedagang. Nah, gitu. Jadi anta yang tertulis ini disebut dengan taukid lafzi. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, insyaallah. Nah, mudah ya Bu ya. Mudah. Oke, saya nanya sedikit Bapak Ibu. Anta yang mustatir ini kira-kira posisinya sebagai apa? Muakkad. Ya, posisi sampingannya muakkad. Posisi utamanya kira-kira apa Pak? Fa'il ya. Sebagai fa'il atau yang lain? Fa'il. Selain fa'il, ada jawaban lain? Kun jadi kamu. Masih ingat kun ini siapa Pak? Kun itu kamu. Maksudnya Kun ini kan kana yang dijadikan fil amar kan? Iya. Kana yakunu kaunan wa makanan fahuwa kainun wa dzaka makunun kun. Berarti kun itu fil amar dari kana. Masih ingat kana itu butuh apa?
Isim kana. Isim kana, Nah, khabar kana. Kana itu merofakkan isim, menasabkan khobar. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Kira-kira mana isim kun dan mana khobar dari kun? Dari antar. Isim kun, Anta. anta. Anta mustatir. Anta ini isim dari kun ya. Nah, sekarang mana khobar dari anta? Khobar dari kun? Tajiron. Ajiron. Nah, seperti itu. Ya, masih ingat Bapak Ibu, kun ini temannya siapa? Kana. Nah, temannya kana. Kana dengan semua tasrifannya itu berfungsi sama dengan fi'il madhinya. Kalau fi'il madhinya merofakkan isim dan menasabkan khobar, maka fi'il mudhari, fi'il amarnya juga seperti itu. Dia butuh kepada isim yang rofa dan khobar yang nasab. Nah, seperti itu. Ada berapa teman kana, masih ingat? Ada 13. Ada 13 ya. Ada kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, laisa. Ma fati'a, ma bariha, ma mamfakka, ya, ma zala, ma dama. Nah, itu semuanya adalah kana dan teman-temannya ya, Bapak Ibu. Tugasnya apa? Kana wa akhwatuhu. Nah, kana wa akhawatuha. Oke, tugas utamanya apa? Kana dan teman-temannya merofakkan isim, menasabkan khobar. Kalau inna menasabkan isim, merofakkan khobar. Ada berapa? Nah, kebalikannya, Ibu ya. Ada berapa teman-teman inna? Ada anna, Ada 6. Ada inna, ada anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Nah, lebih sedikit ya. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Kalau kana 13. Nah, itu diulang-ulang lagi Bapak Ibu. Soalnya kalau kita ketemu dengan temannya, tapi kita tidak tahu kalau dia temanan dengan kana, kita nggak tahu fungsinya. Ya, kalau kita ketemu dengan Laisa misalnya. Laisa itu teman kana, harusnya kita tahu ya. Dia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Tapi karena kita nggak hafal kalau Laisa itu teman dari si kana, kita nggak tahu cara baca kata setelahnya. Ya, misalnya Laisa. Nah, misalnya seperti ini. Kira-kira kita baca apa? laisa, bakrun, Nah, laisa, bakrun, Tobiban. bakrun, tobiban. Oke, kenapa kita baca bakrun, Bapak Ibu? isim laisa. Isim laisa. Kenapa kita bisa nyebut isim laisa? Karena kita tahu kalau laisa ini temannya si kana. Nah, teman kana. Coba kalau nggak hafal, kalau kita nggak hafal kana dan teman-temannya, pasti kita nyebut bakrun ini sebagai fa'il. Ya, tobiban ini mungkin sebagai hal atau sebagai apa misalnya ya. Nah, tapi karena kita kenal kalau laisa itu teman si kana, dan kita tahu kalau kana itu merofakkan isim menasabkan khobar, berarti bakrun ini isim laisa, tobiban sebagai khobar laisa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kata-kata yang ada rinciannya itu huruf-huruf, ya, huruf jer, huruf qasam, huruf nida, huruf nasab, huruf jazam, huruf atof. Nah, itu kalau bisa, ya bukan kalau bisa bahasanya sekarang ya. Harus. Kalau bukan kalau di sharaf kan saya sudah nyebut fardu ain ya Pak ya. Kalau di nahu
itu juga fardu ain. Wajib. Jadi ngafalin huruf jer, ngafalin huruf qasam, ngafalin huruf nida, huruf nasab, huruf jazam, huruf ataf, itu semuanya hukumnya fardu ain bagi orang yang belajar nahwu. Bahasa. Soalnya kalau hafal cuman satu, kalau ketemu dengan temannya itu nggak bisa mengharkati kata setelahnya, Iya. karena nggak tahu kalau dia, oh ternyata dia huruf jer juga ya. Nah, berarti kalau huruf jer kata setelahnya majrur. Tapi karena kita nggak hafal huruf jer, nah kita nggak bisa mengharkati kata setelahnya. Nah, jadi sebagaimana dalam pelajaran shorof, menghafal wazan dan satu mauzun itu fardu ain. Nah, mulai sekarang saya sebutkan juga menghafal huruf-huruf dalam ilmu nahwu itu juga fardu ain. Fardu. Jadi wajib ya Bu ya. Nah, wajib dalam tanda kutip. Ya, wajib dalam istilah kita aja. Jadi jangan bilang, waduh, ini nambah hukum ini. Bukan gitu juga. Dosa. Ya, dosa. Jadi bikin hukum sendiri nih. Nah, jadi wajib dalam artian bagi pembelajar ilmu nahwu gitu ya. Nah, tujuannya seperti yang tadi. Tujuannya supaya kalau ketemu dengan temannya kita juga tahu apa fungsinya. Fungsinya. Oke. Nah, ini ya yang disebut dengan taukid lafzi. Nah, sekarang yang kedua, taukid maknawi. Ya. Apa itu taukid maknawi? Taukid dengan lafaz-lafaz tertentu, ya, dengan lafaz-lafaz tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan adanya mudhof, ya, atau kemungkinan khusus dari sebuah kata yang terlihat umum. Nah, agak panjang ini. Nah, sebenarnya contohnya mudah ya. Nah, tapi bahasanya agak panjang ini. Nah, apa itu taukid maknawi? Taukid dengan lafaz-lafaz tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan adanya mudhof, ya, dari sebuah kata, oke, atau kemungkinan khusus dari sebuah kata yang terlihat umum. Nah, mungkin kalau pengertiannya Bapak Ibu masih bingung ya, panjang amat ini pengertiannya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya lagi-lagi ja'a, saya sangat suka bikin contoh dengan ja'a ini ya, karena cepat paham jadinya. Oke. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Apa bacaannya? Ja'a Bakrun. Oke. Telah datang Bakar. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Kalau ada kalimat seperti ini, apakah yang datang itu pasti Bakar atau ada kemungkinan yang lain? Datang Pasti Bakar yang datang atau masih ada kemungkinan lain? Oh. Kalimat titik apa koma? Titik, Pak. Kalimatnya. Titik, Pak. Oh, Titik ini. Ini bahasanya cuma itu. Ja'a Bakrun. datang Bakrun. Nah, kalau kalimatnya cuma seperti ini, belum tentu Bakar yang datang. Kenapa? Bisa jadi sebelum lafaz Bakar ini ada mudhof yang disembunyikan. Bisa jadi ja'a wakilu Bakrin. Mana wakil? Oh. Wakil ya. Wakil. Wakil.
telah datang wakil si Bakar yang misalnya si Bakar ini seorang menteri, dia seorang menteri misalnya, menteri agama lah misalnya. Telah datang menteri agama ke acara apa misalnya. Ternyata yang datang itu siapa? Dirjen ya. Nah, dirjen misalnya atau perwakilannya. Ya. Padahal dari bahasa apa namanya? Flyernya atau misalnya ada semacam ini ya. Ada semacam apa itu? Posternya, spanduk, itu yang datang siapa? Menteri Agama. Ternyata yang datang kenyataan siapa, Pak? Sekjen atau Dirjen atau sekjen atau wakilnya atau yang siapa misalnya. Ternyata bahasa yang selugas itu masih ada kemungkinan ya, kemungkinan mudhof sebelumnya. Telah datang Bakar, ternyata yang datang itu wakilnya. Atau yang datang siapa? Bapaknya. Nah, telah datang wakil atau bapak si Bakar. Bisa yang lain nggak kira-kira? adiknya, Bisa. Akhuhu, Aku. temannya. akhuhu, atau temannya misalnya ya, Juga. sodiquhu, ya, sodiquhu, Atau istrinya. atau zaujatuhu. Nah, banyak ya, semuanya bisa ada mungkin. Atau bahkan ismuhu, ada namanya aja yang datang. Namanya yang betul. nitip nama misalnya, nitip absen ya. Nah, jadi namanya datang tapi orangnya tidak datang. Nah, jadi kira-kira ya, kalau ada kalimat seperti ini ya, masih ada kemungkinan mudhof nggak sebelum bakrun? Masih. Nah, untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan ini, kan kemungkinannya banyak, Pak ya. Bisa wakilnya, bisa bapaknya, saudaranya, temannya, namanya, dan lain-lain. Maka kita kasih yang namanya taukid maknawi. Apa taukid maknawinya? Nama Nah, diri Ja'a bakrun nafsuhu. sendirinya. Nah, nafsu ini adalah salah satu lafaz taukid maknawi, Pak. Ya, salah satu lafaz taukid maknawi. Kalau sudah ada kalimat nafsu sesudah bakrun, berarti yang datang itu benar-benar si Bakar. Tidak ada lagi kemungkinan wakil, abu, akhu, sadiquhu, ismuhu, dan yang lain-lain. Nah, inilah tujuan dari taukid maknawi. Nah, ini maksudnya. Yang bertujuan untuk ini. Memperkuat. Oke. Untuk menghilangkan kemungkinan adanya mudhof dari sebuah kata. Nah, kira-kira seperti ini. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Iya. Bisa ya? Jadi kalau sebuah kata kita ucapkan, bisa jadi sebelum kata itu masih ada mudhof yang disembunyikan. Telah datang Menteri Agama. Ternyata yang datang telah datang dirjennya Menteri Agama. Telah datang wakil presiden. Ternyata yang datang staf khususnya. Ya, staf khususnya. Nah, tapi kalau telah datang presiden nafsuhu. Ya, apa makna nafsuhu? Dirinya sendiri. Apakah masih ada kemungkinan yang datang itu wakilnya? Nggak mungkin lagi. Apakah ada kemungkinan yang datang itu stafnya? Nggak. Nah, itu maksudnya, Pak ya. Oke, 1. Jadi tujuannya untuk menghilangkan kemungkinan adanya mudhof dari sebuah kata. Atau kemungkinan khusus dari sebuah kata yang terlihat umum. Nah, ini maksudnya apa? Nah, misalnya gini. Apa bacaannya, Bapak Ibu? Ja'a qaumun. Apa artinya? Kaum itu ya, kaum itu telah datang. Kira-kira apa yang kita pahami di sini, Bapak Ibu? Ya, kaum. Kaum. Bisa jadi yang datang itu berapa? 2
Nah, bisa jadi yang datang itu cuma perwakilan satu orang. Bisa jadi yang datang itu setengahnya. Bisa jadi yang datang itu semuanya ya. Nah, kemungkinan itu ada kalau kalimatnya cuma seperti ini. Ya, kalau kalimatnya cuma ja'a qaumun. Tapi kalau kita tambahkan sesudah qaumun ini kalimat, nah apa kalimatnya? Kulluhum. Kulluhum. Nah, apa akibatnya? Apakah masih ada kemungkinan qaumun ini yang datang sebagian? Tidak. Tidak ada. Apakah masih ada kemungkinan kaum yang datang itu cuma satu orang? Enggak. Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena sudah dikuatkan dengan adat taukid kulluhum. Ya, dengan adanya taukid maknawi ini, maka hilanglah berbagai asumsi-asumsi yang ada tadi. Nah, itulah fungsi dari taukid maknawi. Nah, ini maksudnya. Atau untuk menghilangkan kemungkinan khusus dari sebuah kata yang terlihat umum. Umum. Kaumun itu kan umum ya, Bu ya? Iya. Kaumun itu berapa orang? Ya pokoknya datang, kaum itu datang. Berapa yang datang? 2, 3, 4. Nah, ternyata 2. Tapi kalau sudah dikasih taukid maknawi, nah itu tidak ada lagi kemungkinan-kemungkinan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah, Pak ya? Ya. Nah, mudah sekali, insya Allah. Boleh nanya tadi? Oh iya, silakan, Pak. Iya. Itu apa hanya untuk fi'il mudhari atau juga hanya untuk fi'il madhi aja, Tat? Apa, Pak? Ya, artinya kalau kan kemungkinan itu sesuatu yang artinya kan belum terjadi ya, Tat? Iya. Nah, kalau madhi kan berarti sudah terjadi. Iya. Kalau sudah terjadi berarti kan sudah pasti. Nah, maksud saya kalau madhi itu apakah masih ada kemungkinan perlu diperkuat lagi gitu, Tat? oh gitu. Ya tergantung kita sebenarnya, Pak. Jadi kan taukid ini tujuan kita adalah untuk menginformasikan sebuah berita kepada pendengar. Ya, tujuannya adalah supaya pendengar itu yakin dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kalau seandainya tanpa taukid si pendengar ini sudah percaya dengan apa yang kita sampaikan, berarti ada taukid ini nggak perlu lagi kita gunakan, Pak. Nah, kapan taukid digunakan? Kalau lawan bicara kita itu orang yang ragu-ragu, dia nggak percaya sama informasi yang kita sampaikan. Nah, kalau pendengar kita seperti itu, barulah kita menggunakan taukid. Nah, jadi tujuannya sebenarnya itu, Pak. Tidak selalu juga semua perkataan kita taukidi, enggak. Kalau kita ngomong sama ibu orang tua kita, yang mana mereka percaya sama apa yang kita sampaikan, nah nggak usah pakai taukid. Nah, jadi taukid itu hanya untuk hal-hal yang penting, ya, hal-hal yang sangat penting, yang sangat mendesak. Nah, baru kita menggunakan taukid. Nah, gitu, Pak. Baik. Oke. Saya mau nanya, Ustadz. Ya, silakan, Pak. Domir yang kembali kepada mu'akadnya itu, ya, hum ya, kan nah, umumnya, ya, enggak hu. Oke, baik. Kenapa di sini domirnya hum, padahal qaumun ini isim mufrad? Itu ya pertanyaannya ya. Oke. Qaumun ini secara lafaz betul, Pak, dia disebut dengan isim mufrad. Tapi secara makna qaumun ini disebut dengan isim jamak. Ya, apa namanya? Isim jamak. Nah, isim jamak apa itu isim jamak? Lafaz yang redaksinya mufrad, ya, tapi maknanya banyak. Nah, itu namanya isim jamak. Jadi kalau isim jamak, domir yang kita gunakan setelahnya itu boleh dengan menggunakan domir jamak. Nah, gitu, Pak ya. Jadi karena qaumun ini isim jamak, isim yang mengandung makna jamak, nah jadi nggak masalah di sini hum ya.
ja'a qaumun kulluhum. Walaupun di sini qaumunnya mufrad ya. Isim mufrad secara lafaz, tapi secara makna dia jamak. Nah, seperti itu. Baik, Ustaz. Qaumun ini jamak taksirnya aqwamun. Ya, aqwamun. Mufradnya qaumun, jamaknya aqwamun. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kulluhu doang, Ustaz. Kalau kulluhu ya, boleh nggak kulluhu? Ja'a qaumun kulluhu. Nggak boleh, Tar. Sebenarnya boleh ya, boleh saja, tapi kurang lazim. Biasanya isim jamak itu biasanya dihukumi seperti jamak, Bapak Ibu. Ya, boleh juga seperti ini, ja'a qaumun kulluhu. Boleh saja, karena hu-nya kembali kemana? Ke qaumun. Kenapa pakai hu? Karena qaumun ini kan isim mufrad. Nah, boleh sebenarnya, boleh seperti itu. Nah, cuma kurang lazim saja. Nah, dalam bahasa itu kan saya sering mengucapkan tidak ada yang salah sebenarnya. Ya, tapi kurang lazim saja. Apa itu kurang lazim? Ya kurang biasa gitu, kurang biasa digunakan. Kalaupun digunakan gimana ya? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak masalah, tapi kita sendirian menggunakan. Kalau orang Arab atau dalam teks bahasa Arab yang resmi, nah itu nggak digunakan gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi boleh kulluhu, boleh kulluhum, tapi yang sering yang digunakan adalah menjadikan isim jamak itu seperti jamak sendiri, seperti isim yang mengandung makna banyak. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ya, Kalau sama-sama, Pak. lainnya ada Ustaz yang isim jamak selain kaum itu. Banyak, Pak. Yang mirip dengan ini ya, misalnya jama'atun. Ya, jama'atun. Nah, ini isim jamak juga nih. Jama'atun. Kemudian wafdun. Ya, wafdun, utusan. Jamak juga, isim jamak juga. Kemudian ta'ifatun. Ya, ta'ifatun, kelompok. Kemudian qabilatun. Nah, ini semuanya isim jamak. Ya, walaupun qabilah tapi dia mengandung makna luas ya. Qabilah itu kan suku, Pak ya. Iya. Nah, itu dia tergolong sebagai isim jamak. Dan isim jamak biasanya domir yang digunakan adalah domir hum. Nah, seperti itu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, Pak ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Nah, sekarang yang terakhir, lafaz taukid maknawi. Nah, tadi yang kesebut sudah berapa, Pak? Ada kullu, ada ajma'u, ada nafsu. Nah, nafsu ya. Nah, sekarang kita sebutkan semuanya. Lafaz taukid maknawi itu diantaranya ya, yang pertama itu nafsu. Nafsu mufradnya, kalau muakkadnya jamak berarti anfusu. Nah, anfusu. Nafsu anfusu. Oke. Kemudian ainu. Jamaknya a'yunu. Oke. Kemudian kullu. Kemudian kila atau kilai. Nah, apa bedanya kila dengan kilai? Kalau kila untuk rafa, kalau kilai nasab dan jer ya. Kila ini artinya dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kalau kullu semuanya. Oke, nanti kita terjemahkan. Kemudian kilta atau kiltai. Kilta atau kiltai. Kemudian ajma'u, abta'u, absa'u, kemudian akta'u, kemudian
jami'u. Nah, ini bahasa-bahasa yang sering kita temui sebenarnya Pak ya. Jami'u, kemudian juma'u, kemudian jam'u. Nah, ini semuanya lafaz-lafaz taukid maknawi. Nah, nafsu, apa arti nafsu? Diri. Nah, Diri. oke, dirinya sendiri ya. Kita pindahkan ke kiri aja, Pak. Nah, nafsu artinya dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Kalau ainu sama ya, dirinya sendiri. Nafsuhu berarti dirinya sendiri. Oke, kemudian kullu semuanya. Kalau kila dua-duanya. Dua-duanya, tapi laki-laki ya, Pak ya. Dua-duanya laki-laki. Oke, kalau kilta Dua-duanya perempuan. dua-duanya juga, tapi untuk perempuan. Dua-duanya perempuan. Oke. Ajma'u seluruhnya. Nah, seluruhnya. Nah, ini sama semua lagi nih. Abta'u seluruhnya. Nah, ini sama Pak ya? Seluruhnya semua ini sampai ke bawah. Nah, ini muradif saja. Absa'u, akta'u. Nah, itu sama maknanya. Jami'u, Ya. jami'an, jam'. Nah, kira-kira ada berapa ini? Nafsu, ainu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti ada tambahan fardu ain yang harus dihafalkan. Ada lafaz-lafaz taukid maknawi. Nah, jadi ada nafsu. Ya, nafsu atau anfusu. Oke, terus ainu atau a'yunu ya. A'yunu. Kemudian kullu. Kemudian kila. Nah, kila ini kalau muakkadnya tasniyah ya, Bapak Ibu. Kalau kila untuk rafa, kalau kilai ini untuk nasab dan jer. Nah, kalau kilta dua-duanya tapi untuk perempuan. Kalau kiltai sama juga tapi untuk nasab dan jer ya. Kiltai. Oke, terus ajma'u. Nah, ini kalau muakkadnya jamak. Ajma'u. Kemudian abta'u. Kemudian absa'u. Akta'u. Kemudian jami'u. Ya, kemudian juma'u. Kemudian jam'u. Nah, ini semuanya lafaz-lafaz taukid maknawi. Oke, kita baca bersama Bapak Ibu. Nafsu, anfusu, ainu, a'yunu, lu, ila, kilai, kilta, kiltai, ajma'u, abta'u, absa'u, akta'u, jami'u, juma'u, jam'u. Nah, ini semuanya kalau Bapak Ibu ketemu dengan lafaz-lafaz ini, dan syaratnya harus ada dhamir setelahnya ya. Harus ada dhamir setelahnya. Kalau nggak ada dhamir setelahnya, berarti lafaz ini bukan taukid maknawi. Nah, saya tuliskan di bawah. Lafaz-lafaz ini menjadi taukid maknawi jika setelahnya ada dhamir yang kembali kepada muakkad. Nah, ini yang perlu diingat. Ya,
dia baru menjadi taukid maknawi kalau sesudahnya ada dhamir yang kembali kepada muakkad. Nah, contoh terakhir. Biasanya kita kalau salawat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi, ya, wa ala alihi ajma'in. wa ashabihi, ya. Bisa sahbihi, ashabihi sama-sama jamak taksir. Wa ashabihi. Nah, ajma'in. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Kira-kira di sini ada lafaz taukid? Ada taukid nggak? Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, ada taukid, Bu? Ada. Ya, yaitu lafaz ajma'in. Oke. Taukid apa dia? Maknawi atau lafzi? Lafzi. Maknawi atau lafzi? Lafzi. Maknawi. Karena dia terletak di kolom maknawi. Sama. Ya. Nah, jawabannya bukan itu. Jawabannya karena dia menggunakan lafaz taukid maknawi. Ajma'u tadi ada nggak, Pak? Ajma'u. Ada. Ya. Berarti ajma'in adalah taukid maknawi. Nah, sekarang kenapa dia ajma'in bukan ajma'un? Ashabihi. Share ya? Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ajma'in bukan ajma'un? Karena muakkadnya, mana muakkadnya, Pak? Ashabihi, ya. Ashabi majrur dengan bi, sehingga muakkadnya juga majrur. Nah, mana dhamir yang kembali kepada ashab, kepada muakkad? Nah, dhamirnya mustatir, Pak. Ajma'in yaitu hum. Nah, hum ajma'in itu kan jamak muzakkar salim. Ya. Nah, di dalamnya ada dhamir hum yang kembali kepada ashab. Nah, ashab kan jamak taksir. Nah, sehingga dhamirnya juga jamak. Oke, contoh lain. Oke, apa bacaannya, Bapak Ibu? Marartu bi bakrin. Oke, wa Ahmadu atau Ahmadi? Ahmada ya, Pak, ya. Kenapa Ahmada? Karena dia ma'tuf kepada bakrin. Ya. Dia jer, tanda jernya apa, Bu? Ahmada fatah. Kenapa fatah? Isim ghairu munsharif. Kenapa ghairu munsharif? Isim alam. Isim alam yang berpola fi'il. Oke. Nah, kemudian setelahnya apa ini, Bapak Ibu? Marartu bi Bakrin wa Ahmada. Nah, bukan kulihima. Kilaihima. Nah, gitu ya. Kilai. Tadi di atas ada kilai? Ya, ada. Nah, ini Pak ya. Nah, apa bedanya kila dengan kilai? Kilai untuk nasab jar. Kalau kila untuk rofa. Ya, kalau kilai untuk nasab dan jer. Nasab dan jer. Nah, kebetulan muakkadnya rofa, nasab atau jer, Pak?
Jer ya, Jer, Bakrin ya, dengan jer. Ahmad ini kan jer, dijerkan oleh bi. Iya, Berarti muakkadnya juga harus jer. Nah, itu makanya kilaihima. iya. Nah, kilaihima fil masjid. Saya bertemu dengan Bakar dan Ahmad, kilaihima dua-duanya di masjid. Berarti kilai sebagai taukid lafzi atau maknawi? Maknawi. Kenapa maknawi? Karena ada kilai. Karena menggunakan lafaz taukid maknawi. Ada berapa, Pak? Ada 12. Apa, Pak, yang 12? Nah, lagi proses ya, dihafal. Insya Allah besok udah lancar. Amin. Nah, insya Allah besok udah hafal. Ditambah dengan huruf jer, huruf qasam, huruf apa lagi? Huruf nasab, huruf jazam, teman-teman kana, teman-teman inna. Nah, insya Allah, Pak, ya. Ya, insya Allah. Nah, kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan taukid, ya, taukid maknawi. Ya, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Jadi taukid lafzi itu untuk mengulang kata yang akan disampaikan. Ya. Taukid maknawi itu untuk menegaskan. Tadi itu bakrun yang ada itu bisa disebut fa'il nggak bakrun itu? Oh ya, kalau bakrun di sini tetap fa'il, Bu. Fa'il. Jadi untuk menegaskan bahwa dia itu akan datang. Iya. Iya. Kalau taukid yang pernah disebutkan itu untuk meyakinkan perkataan yang akan disampaikan itu ya, supaya gampang mengingatnya gitu kan. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Bu. Jadi taukid maknawi ini kita menyebutkan lafaz taukid itu supaya kemungkinan makna yang muncul sebelumnya itu hilang dari pikiran orang yang di depan kita. Orang di depan kita ini kan bisa jadi salah paham ya dengan apa yang kita sebutkan. Si Bakar telah datang, yang benar. Ya, mungkin yang datang saudaranya lagi, atau kayak kemarin yang datang wakilnya, gitu misalnya. Nah, bagi orang yang berbicara supaya orang yang di depannya ini yakin, maka dia tambahkan dengan nafsuhu. Benar, nafsuhu. Benar-benar dia yang datang, bukan seperti kemarin. Kalau kemarin dia yang datang itu temannya. Kalau sekarang benar-benar dia yang datang. Nah, itu Bu. Tiga taukid itu perbedaannya itu yang tadi saya sebutkan gitu. Iya, bedanya itu. Nah, kalau yang lafzi ini hanya ngulang-ngulang saja, Bu, supaya orang yang di depan kita itu ingat, atau kita ingin kata-kata yang kita ulang itu dihafal oleh orang di depan kita misalnya. Nah, itu taukid lafzi. Taukid maknawi dan taukid non taukid yang itu yang lebih tegas. Suaranya agak mendengung sih, Bu. Untuk menegaskan itu lebih Bagus. Ya. Maknawi sama taukid non taukid kod itu yang dulu Ustadz pernah sebutkan dulu itu. Oh ya. Nah, ini beda dengan itu, Bu. Nah, itu jadi ada taukid itu banyak sebenarnya ya. Kalau taukid untuk menguatkan makna fiil, nah itu kita menggunakan nun taukid. Maksud Bu Risma yang itu ya. Kalau ini taukid dalam artian posisi. Ya, taukid dalam artian posisi kata. Berarti lafaz nafsu di sini posisinya sebagai taukid. Nah, kalau yang nun taukid sakilah dan khafifah yang dulu pernah kita jelaskan, itu fungsinya memperkuat makna fiil mudhari'nya, Bu. Jadi kalau seandainya fiil mudhari'nya dihubungi oleh nun taukid, maka makna fiil mudhari'nya itu lebih serius, lebih kuat. Dan bisa juga digabung dengan ini. Misalnya gini. Bisa, Bu. Misalnya gini.
Misalnya gini, yadribanna Muhammadun nafsuhu ya abahu. Nah ini nggak patut ditiru ya. Ini kasus saja. Apa bacaannya? Yadribanna. Nggak usah Muhammadun lah ya. Yang selain Muhammad aja. Rajulun aja lah. Nah, yadribanna rajulun ya. Yadribanna rajulun nafsuhu abahu. Oke, kira-kira makna yang muncul di sini apa, Bapak Ibu? Yadribanna rajulun. Si laki-laki ini dia memukuli ayahnya, tapi yadribanna dalam kondisi memukulinya yang benar-benar ini ya, yang benar-benar sangat parah gitu, yang benar-benar kuat pukulannya. Dari mana kita tahu pukulannya sangat keras itu? Nafsuhu. Nah, dari nun taukid ini, Pak. Nah, ini dari tinjauan fi'il mudhari yang dihubungi nun taukid sakilah. Nah, dulu pernah kita jelaskan ya di bahasan fi'il mudhari. Nah, kemudian nafsuhu ini taukid juga, tapi taukidnya untuk rajulun. Nah, jadi ada taukid itu beda-beda, Bu. Kalau nun taukid itu untuk mentaukidi fi'il mudhari. Tapi kalau lafaz-lafaz taukid yang kita sebutkan barusan, ini lafaz taukid untuk yang mentaukidi isim. Nah, gitu. Kira-kira bisa dipahami, Bu? Kalau nun taukid itu fungsinya untuk menguatkan fi'il, menguatkan makna sebuah pekerjaan. Tapi kalau taukid yang kita bahas sekarang itu untuk memperkuat makna dari isim yang disebutkan sebelumnya. Nah, jadi di sini ada taukid ya. Yadribanna rajulun nafsuhu abahu. Nah, yadribanna nun taukid. Nah, kemudian bisa juga ditambah lagi dengan sumpah. Wallahi. Nah, ini kita menyampaikan berita ini supaya pendengarnya yakin ya. Ditambahi banyak sama dia. Ada taukid, ada qasam, kemudian ada nun taukid sakilah, kemudian ada taukid maknawi. Nah, semuanya dikumpulkan. Tujuannya apa? Supaya pendengarnya benar-benar yakin dengan informasi yang dia sampaikan. Nah, jadi semakin banyak ada taukid yang kita gunakan, maka semakin kuatlah makna dari informasi yang kita sampaikan. Nah, kira-kira seperti itu, Bu Ningsih ya. Iya, Ustaz. Terima kasih. Nah, ya sama-sama, Bu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi taukid ada lafzi, ada maknawi. Nah, saya kira ini bahasan yang cukup mudah ya. Ada pertanyaan, silakan Pak. Kalau lam taukid itu masuknya ke mana? Ke huruf atau gimana? Pembagian. Lam taukid itu bisa ke fiil, bisa juga ke isim. Nah, misalnya tambah lagi di sini bisa wallahi la yadribanna rajulun nafsuhu abahu. Nah, ini namanya lam taukid, Pak. Ya. Nah, lam taukid ini bisa masuk ke fiil seperti ini. Jadi semakin kuat gitu ya. Semakin kuatlah makna pukulan di sini. Jadi taukidnya udah nggak tanggung-tanggung ini. Sudah ada sumpah, sudah ada lam taukid, kemudian sudah ada nun taukid sakilah, kemudian ada taukid maknawi. Nah, jadi semuanya sudah digunakan di sini. Nah, berita ini kapan kita gunakan? Untuk orang yang dia sangat tidak percaya sama kita. Nah, kita borong aja semuanya. Lafaz taukidnya kan. Kalau dia masih nggak percaya, nah berarti salah kita. Salah kita itu. Kenapa selama ini sering bohong ya? Sampai-sampai orang nggak percaya lagi gitu. Sekalipun sudah bersumpah, orang juga nggak percaya. Kalau lam taukid itu tandanya apa, Ustaz?
Gimana, Bu? Lam taukid tandanya apa? Nah, lam taukid ini seperti ini, Bu. Dia mirip dengan huruf jer, tapi dia tidak menjerkan. Nah, dia tidak menjerkan isim setelahnya. Gak ngantuk Mas. Nah, Ngantuk. nanti mungkin bisa, ya, dia harkatnya fathah seperti ini. La yadribanna. Nah, Itu setiap di awal awal perkataan. Awal kata ya. Lamnya itu muncul. di kata yang ingin kita taukidkan atau di kata yang ingin kita kuatkan. Nah, itu boleh ditambah dengan lam taukid. Berarti harus ada pasangannya nun taukidnya ya, gitu ya. Iya, harus ada kata setelahnya, Bu. Nah, seperti itu. Ya. Kalau lam taukid ada teman-temannya enggak ya? Lam taukid. Ya, teman-temannya lam taukid. Lam taukid ini kalau temannya secara resmi kayak kana itu nggak ada, Pak ya. Nah, cuma dia hanya bagian dari adat-adat taukid. Jadi adat taukid itu banyak. Ada yang lam taukid, ada yang qasam, ada yang nun taukid sakilah, kemudian ada lafaz inna, anna, dan lain-lain. Nah, jadi dia masuk dalam adat-adat taukid. Apakah dia punya teman? Nah, temannya ya yang tadi itu. Bisa jadi inna, bisa anna, bisa qasam, bisa nun taukid sakilah, nun taukid khafifah, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin Bapak Barang-barang Ibu. belum ya Mas Bur? Ya, koper-koper belum. Mungkin udah. untuk latihan, Bapak Ibu bisa melanjutkan teks yang kemarin itu. Satu paragraf aja dulu. Nanti saya kirim teks ini ya. Satu paragraf. Nah, nanti mungkin Rabu malam kita tambah prakteknya. Praktek bacanya. Kita nambah sedikit. Kemudian nanti kita tambah dengan praktek baca teks ini. Ya, Rabu malam insya Allah. Oke. Nah, untuk malam ini mungkin kita cukupkan dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa dipahami dan nanti bisa dipraktekkan ya di teks yang di bawah. Oke. Sampai di sini kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu, Pak. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu Iza. Oke. Kita tutup Bapak Ibu. Baik, Pak.